Selamat siang, Ibu. Apa kabar Ibu Dista? Selamat siang, Miss Leli. Baik, Miss Leli gimana kabarnya? Baik, baik, sehat selalu. Terima kasih ya, Bu Dista, karena boleh bantu kami untuk jadi narasumber untuk Parent Talk ini. Kita bisa berbagi dengan para orang tua, terus kita bisa ngobrol seperti itu ya, Bu ya. Ya, makasih juga kepada Miss Leli sama tim Twinkle Star udah ngundang saya gitu. Deg-degan juga ini. So, enggak lah, kita hanya ngobrol-ngobrol, cuman bedanya kita ngobrolnya di ruangan di IG ini. Sofia gimana Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Miss. Syukur, syukur. Terus semuanya baik ya Bu? Di SD mana Sofia sekarang Bu? Sekarang di SD Bakti Kemanggisan. Oh, masih di daerah Jakarta Barat ya Bu ya? Oke, Betul. jadi saya jelasin dulu ya Bu, maksudnya kami adalah melakukan parent talk ini sebenarnya lebih kepada berbagi sesama parents, baik yang followers atau yang non-followers. Jadi nanti mungkin kalaupun di acara kita ini nggak rame yang lihat, tapi nanti ini akan direkam, lalu nanti akan kami taruh di IG ini untuk beberapa waktu, lalu nanti kita akan pindahkan ke YouTube sehingga setiap informasi yang kita bagikan siang ini, baik dari mama juga nanti bagikan, itu diharapkan bermanfaat bagi orang tua yang lain gitu. Memang kita tidak bisa membandingkan ya mama antara satu anak dengan anak yang lain, tapi kita kan bisa belajar dari manapun saja tentang pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, siang hari ini topik kita itu adalah how to raise a smarter child gitu ya, Ma. Berarti which is itu sebenarnya yang lebih berhubungan dengan IQ, EQ, ataupun SQ dalam hal sosialisasi mereka juga. Nah, kenapa Mama diundang? Karena kita tahu juga bahwa Sofia dari, kalau nggak salah Sofia tuh join Twinkle Stars Greenfield 2 tahun ya Mama ya, 2 tahun. Itu boleh dibilang Sofia ini anak yang cerdas, betul ya Maya? Cepat tanggap, cerdas, cekap tanggap, terus dia juga anak yang santun, anak yang pintar mengelola emosi gitu ya. Terus dia tahu bagaimana menghargai guru ataupun teman-temannya. Nah, itulah alasan kenapa kami kepengen ngobrol sama Mama Sophie, karena kami tahu kalau kayak di Twinkle Stars Greenfield, Sofia hanya 2 tahun gitu. Waktu itu kalau nggak salah Sofia umur 4 tahun ya Mama ya? Iya, betul, Miss. Dari Mm-mm. Waktu jadi kan dari usia 0 sampai 4 tahun itu kan dia berada di bawah pengasuhan mama murni mungkin ya. Nah, kita kepengen tahu nih, Ma, gimana sih caranya mama bisa mendampingi Sofia sehingga anak ini boleh tumbuh di hadapan kami guru-guru ataupun di hadapan teman-teman yang menjadi anak yang cerdas, anak yang matang secara IQ, EQ ataupun sosialisasinya, SQ-nya. Yuk, Ma, boleh perkenalkan diri dulu, background Mama, lalu hal-hal tertentu yang bisa membuat followers kita lebih kenal. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan namaku Diesta. Aku ibu dari Sofia, alumni Twinkle Stars dari K1 sekaligus K2 di cabang Greenfield. Aku saat ini berusia sekitar 33 tahun dan keseharianku itu sebagai dokter gigi yang praktek di rumah. Jadi memang bisa dibilang cukup berprivilege ya sambil bisa membersamai anak sambil kerja gitu. Oh, saya malah baru tahu kalau Mama Dista ini adalah dokter gigi. Oke, jadi berarti Mama ini boleh dibilang semua kegiatan dilakukan dari rumah ya, Ma? Betul. Oke, oke, oke. Nah, saya boleh tanya ya, Maya. Waktu nanti juga kalau ada dari mama papa yang ada di rumah ataupun di mana juga yang mau komen, boleh langsung ketik ya, mama papa ketik. Nanti mungkin bisa kita ngobrolin bareng. Nah, waktu Sofia join Twinkle Stars 2 tahun yang lalu, boleh nggak mama cerita sedikit karakternya Sofia seperti apa waktu itu? Ya, jadi Sofia ini kan bisa dibilang bayi pandemi nih, Miss Lely, karena seperti yang kita tahu
walaupun namanya COVID-19, tapi kan baru masuk ke Indonesia tuh di tahun 2020 ya. Jadi memang eh, banyak kegiatan yang ya udah terpaksa dilakukan di rumah gitu loh. Jadi Sofia itu tumbuh jadi anak yang kemampuan untuk bersosialisasinya bisa dibilang kurang. Jadi kalau seandainya ketemu anak lain itu kadang tuh bingung harus gimana gitu, nggak natural sebagaimana anak kecil pada umumnya yang ketemu ya udah langsung main, langsung join gitu. Dia tuh lumayan kaku gitu loh, Miss. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sorry, lagi-lagi karena lagi pandemi gitu ya, jadi banyak di rumah, orang tua kita juga semua kaget, nggak pernah mengalami kejadian itu, sehingga ya screen time-nya itu naik banget gitu. Banyak mainan gadget, banyaknya ketemu layar ketimbang ketemu orang. Jadi secara nggak langsung juga kemampuan motoriknya Sofia itu juga kurang gitu, Miss. Jadi itu dua kondisi utama yang saya notice banget sebelum Sofia join Twinkle Stars di sekitar usia 4 tahun. Oh, saya pikir malah mama itu memang banyak meluangkan waktu untuk benar-benar bersama Sofia murni dari usia 0 sampai dengan 4 tahun. Ternyata ada juga hal-hal tertentu yang mama lihat di mana Sofia itu kaku, lalu juga cenderung lebih banyak kepada screen time ya mami ya berarti ya. Ya benar. Tapi ya namanya juga manusia Miss ya. Jadi kita banyak belajar dari hal itu. Kayak oh ya baru sadar itu salah. Jadi segera ada tindakan ke depannya gimana nih biar nggak tambah parah gitu. Oke, oke. Tetapi yang dilihat oleh guru-guru di sekolah ataupun para pendamping di sekolah, mah, boleh dibilang selama 2 tahun Sofia ini ada di Twinkle Stars Greenfield, Sofia ini anak yang cepat nangkep, gitu ya. Itu menurut kami ya di sekolah. Anak yang cepat nangkep, terus dia juga anak yang tadi saya katakan di awal, dia anak yang bisa menguasai emosinya. Nah, eh, banyak orang yang bilang bahwa kalau kita kepengen anak kita cerdas, kita meluangkan waktu sebagai orang tua paling tidak 15 sampai dengan 20 menit untuk membantu fokus anak kita. Jadi 15-20 menit itu antara orang tua dengan anak, no screen time, pokoknya dua-duanya benar-benar fokus dengan interaksi dan komunikasi. Nah, itu ada sebagian orang yang mengatakan itu gitu ya. Nah, kalau di Mama, saya kepengen tahu apa sih Ma yang menurut Mama kebiasaan di rumah yang bisa membantu perkembangan intelektualnya Sofia ini gitu loh. Karena memang cepet nangkep gitu. Nanti kita akan cerita juga temuan-temuan kami di sekolah. Gimana tuh, Mama? Kalau merunut dari cerita saya sebelumnya yang kondisi pandemi sih, pengalaman kami betul seperti yang Miss Lely bilang tadi. Yang pertama, memang quality over quantity ya. Jadi biarpun 15 sampai 2 menit, 20 menit, tapi kalau saya berkualitas banget kita membersamai anak, memang hasilnya beda. Kalau di saya pribadi, eh, karena menyadari nih anak pada saat pandemi screen time-nya tinggi, terus saya jadi belajar banyak cari tahu sebenarnya screen time itu bagus atau enggak. Oh ternyata enggak gitu kan, bisa bikin speech delay dan banyak kerugian lainnya. Jadi akhirnya saya belajar bahwa oh yaudah nih anak screen time, tapi gimana caranya saya mendampingi, saya membersamai, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Karena kalau seandainya anak nonton gadget aja, dia kan hanya menerima informasi, otaknya nggak terstimulasi. Jadi kalau dia nonton YouTube gitu ya, saya dampingi Miss di sebelahnya langsung, terus saya stimulasi. Misalnya dia lagi nonton video kartun apa, saya tanya ini binatang apa, ini binatang ini tinggalnya di mana, kalau saya binatang ini makannya apa. Jadi dia dapat komunikasi dua arah dari saya gitu. Terus tentu aja screen time-nya itu juga kita berusaha batasi ya Miss. Jadi harus sedisiplin mungkin gitu. Kayak misalnya Sofia itu kan waktu di bawah 4 tahun kan masih belum bisa baca tulis nih. Hmm. Jadi saya ada jam analog gitu. Analog ya namanya yang bulat biasa gitu. Hmm. Terus Hmm. saya bilang nanti kalau saya jarum panjangnya ke angka ini ya, saya nggak sebut 9 tapi ke angka yang ini. Nanti kita udahan ya, habis itu kita makan ya gitu. Jadi kedisiplinan itu dibentuk pelan-pelan dengan cara seperti itu. Itu selama Mama memberikan masukan atau arahan ke Sofia, itu tidak pernah terjadi penolakan. Oh.
Enggak, tetap. Penolakan itu tetap ada, ngambek tetap ada, ngamuk tetap ada. Tapi saya tuh selalu berpegang teguh bahwa anak kecil di bawah 5 tahun tuh masih bisa lebih lunak untuk dibentuk ketimbang umurnya lebih besar lagi gitu. Kalau umurnya lebih besar lagi dia bisa membangkang, dia bisa memanipulasi, dia bisa punya banyak alasan. Tapi kalau anak kecil yang di bawah 5 tahun masih lugu gitu ya, jadi Hmm. paling nangis seminggu 2 minggu tapi habis itu biasanya disiplin. Dan itu benar-benar terbukti sampai Sophia sekarang sebesar ini. Ketika dia screen time, saya bilang nanti misalnya nih, sekarang udah ngerti jam kan ya Miss, jadi saya bilang nanti jam 13.45 kita udahan matiin, terus kamu cuci tangan, cuci kaki, kita tidur siang. Dan itu langsung otomatis, udah sekali ngomong langsung jalan. Memang itu harus dibentuk dari kecilnya gitu, jadi nggak instan like a magic tuh nggak. Seberapa sering Mama mengulangi itu menjadi sebuah arahan untuk Sofia? Karena membentuk kedisiplinan anak itu tuh nggak gampang. Jangankan disiplin anak, disiplin diri kita sendiri aja susah gitu ya. Kita mau bangun jam segini, habis itu olahraga, habis itu minum jus gitu-gitu kan, itu juga susah gitu loh. Banyak cheatingnya gitu kan. Nah itu gimana sih Mam menanamkan kedisiplinan itu walaupun penuh dengan perjuangan? Kayak gimana sih teknik atau tipsnya dari Mama? Aku tuh pernah baca gitu kan, Miss Lely, sebuah penelitian katanya sebuah kebiasaan baru itu baru bisa terbentuk setelah 21 hari berturut-turut dilakukan. Nyatanya ketika aku googling lebih dalam lagi, itu tuh nggak sesederhana 21, range-nya tuh luas banget. Dari 4 hari Hmm. bahkan sampai 254 hari. Bergantung dari karakteristik anaknya, kebiasaan Betul. apa yang diaplikasikan, orang tuanya gimana, support systemnya gimana. Jadi memang beda-beda ya, Miss Lily, tergantung dari kebiasaan apa nih yang mau kita bentuk. Kalau tipsnya sih dari saya itu kerjasama antara orang tua, jadi suami, istri, papa, mama gitu. Kalau mungkin ada anggota keluarga lain di rumah, juga bantu untuk satu suara mendisiplinkan anak gitu. Jadi misalnya kalau seandainya saya lagi males gitu, papanya yang bertindak atau sebaliknya gitu. Jadi sebagai contoh nih, misalnya kayak sikat gigi nih, sikat gigi malam mau tidur gitu. Ya, Saya praktek di rumah, kadang pasien juga kalau kasusnya sulit saya sampai malam, jadi saya capek banget nggak sanggup lagi tuh yang namanya nemenin Sofia ke kamar mandi, sikat gigi, cuci kaki, papinya yang langsung bertindak gitu. Nggak boleh ada satu hari skip, harus gitu. Nah jadi alhamdulillah di apa namanya, kita lakukan itu terus menerus, sekarang udah otomatis aja tanpa ditemenin dia bakal langsung jalan sendiri ke kamar mandi kalau udah ngantuk untuk sikat gigi. oke. Jadi kedisiplinan itu dekat sekali dengan rutinitas yang konsisten. Betul ya, Mam ya? Oke, Setuju. baik. Lalu yang berikutnya yang saya mau tanya, Mam ini kan seorang dokter gigi juga. Papi juga dokter, Mam? Bukan, kebetulan kerjanya di bidang pendidikan. Oh, oke, 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 oke. Nah, kita nggak bisa kesampingkan bahwa gizi dan nutrisi itu, pola hidup sehat itu juga itu penting untuk mendukung kecerdasan anak. Nah, yang saya perlu tanya, gimana sih Ma cara Mama itu memasukkan unsur gizi dan nutrisi, ataukah mungkin ada pola makanan sehat yang Sofia terima setiap hari? Seperti apa sih Ma, kalau boleh sharing? Eh, Kalau saya sama suami saya, pokoknya harus wajib kudu fardu ain ada protein di setiap makan gitu. Oh, Semua tahu kan kalau protein itu kan fungsinya mengganti sel-sel yang rusak, mengganti sel-sel yang mati, termasuk sel-sel yang di otak gitu. Jadi setiap makan harus banget minimal telur gitu. Jadi eh, kecukupan akan proteinnya itu tinggi. Karena saya juga banyak lihat gitu ya, misalnya kayak orang tua di luar sana, ya udah makannya nasi sop kecap, ya proteinnya mana gitu. Padahal protein itu yang bikin sel-sel otak lebih bagus, seperti yang tadi Miss bilang sama guru-guru Twinkle Star bilang, jadi penyerapan ilmu-ilmu itu juga lebih cepat di anak. Jadi harus wajib ada protein di setiap makan. jadi dari mulai sarapan pagi, kalau sarapan siang kan di Twinkle tuh karena Sofia 2 tahun ini kan di daycare. Lalu nanti makan malam itu seperti itu, maksudnya Mama harus ada protein.
Betul. Jadi kalau pagi tuh Sofia kadang suka aku kasih telur rebus, kayak aderai. Oh, Tapi sebenarnya adalah untuk uh, mencukupi kebutuhan protein harian. oke, oke. Terus ada lagi nggak, Mam, yang lain? Misalnya ada kan yang orang tua yang anti junk food atau mungkin misalnya apa manis-manis, apa tuh, Mam, kira-kira yang boleh ini? Iya betul, sebenarnya sama sih karena kebetulan lagi aku dokter gigi, jadi aku concern banget kan sama intake gula harian gitu. Jadi Sofia itu bukan aku nggak boleh, boleh tetap, tapi terkontrol gitu. Sebagai contoh nih, misalnya ada teman ulang tahun di sekolah, terus kita dapat goodie bag. Nah, di dalam goodie bag itu kan banyak banget tuh Iya, cemilan tuh betul, misalnya. betul, Nah, betul. biasanya saya atur satu hari cuma boleh satu. Kalau kamu makan banyak, besok kamu nggak punya lagi loh cemilan manis-manis. Kamu cuma ngerasain manis satu hari aja loh, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku sama sekali nggak pernah nyetok cemilan di kulkas, nol. Jadi kalau Sophia buka kulkas, Oh, sekali. Even susu-susu kotakan kecil gitu juga nggak betul. aku sediain. Selalu always dimanapun air putih gitu. Jadi lebih fokus ke protein ketimbang ke intake gula tadi. Dan air putih menjadi asupan yang rutin harus dimasukkan ke Sofia supaya untuk meningkatkan apa ya Bu ya, elektrolitnya. Terus juga itu juga bisa membantu fokus ya Bu ya, kalau Ya, anak itu cukup dengan kandungan air putih. Oke, menarik ya. banget. Nah, itu kalau kita bicara nutrisi. Tadi kita sudah bicara intelektualnya, di mana kenapa dia cepat tanggap, itu ternyata karena karena rutinitas dan kedisiplinan yang dibangun semenjak dini. Lalu untuk nutrisi dan juga untuk gizi, ternyata ibu dan bapak juga memiliki beberapa tips ya, seperti misalkan protein is mandatory, lalu yang kedua mengurangi sugar intake ya, baik dari cemilan atau yang lainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai EQ, Sofia ini anak yang boleh dilihat juga oleh guru-guru ini tuh mampu mengendalikan emosi dengan sangat baik gitu ya. Sangat jarang sekali Sofia dilihat menjadi anak yang agresif impulsif atau anak yang mudah tantrum gitu ya. Terkadang dia memang sedih, adalah masanya di mana dia sedih, misalnya temennya nggak mau main sama dia, atau dia tidak bisa secara tuntas melaksanakan tugas walaupun itu jarang. Nah, saya hanya pengen tahu bagaimana sih ibu mengajarkan Sofia di rumah untuk dia bisa mengenali perasaannya, seperti kecewa, sedih, kayak ibu bilang tadi tuh ada fase di mana dia menolak gitu. Nah, itu kayak gimana Bu? Ibu mengajarkan dia. Ini aku belajar dari banyak influencer-influencer di Instagram sih, Miss. Jadi kalau seandainya aku salah juga tolong koreksi ya. Jadi kita tuh diajarin bahwa untuk mengenal lebih dekat tentang perasaan kita gitu. Jadi misalnya dia nangis nih, ngamuk, wah 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 gitu. Itu saya tanya dulu, kenapa ngamuknya? Gitu. Terus biasanya masih tetap nih nggak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan. Nah, baru saya bantu uraikan. Kamu marah, Sofia sebel, atau Sofia bosen apa nih gitu ya, misalnya iya aku marah gitu. Oke, marahnya kenapa? Mami, yang karena mami, bukan karena papi, misalnya gitu. Iya gitu. Lagi diurai lagi. Oke, emang papi kenapa gitu misalnya. Iya, papi melarang Via begini gitu misalnya. Terus saya tanya lagi, pokoknya tanya terus, tanya terus, tanya terus. Eh, Emang kalau seandainya dibolehin, menurut Sofia gimana? Bahaya nggak? Jatuh nggak? Terus dia diem. Itu kalau dia diem biasanya sih langsung iya gitu. Tapi mungkin masih malu kali untuk mengakui gitu. Tapi kita dari orang tua jangan apa ya, mentang-mentang dia udah diem terus kita nah kan gitu. Nah jangan, jadi jangan mempermalukan anak terus lagi. Oh gitu, ya udah deh Via, maunya mama yang papi ngingetinnya gimana nih biar nggak marah gitu. Atau misalnya Hmm. kan ada momen dimana waktu itu pernah marah banget, saya lupa karena apa ya, pokoknya marah banget sampai akhirnya saya sama suami itu kasih apa ya, kayak spare time gitu. Ya udah, Sofia di kamar sebelah dulu, marah dulu, nangis dulu, teriak-teriak dulu 5 menit, nanti mami samperin ya gitu. Nah ntar udah selesai tuh 5 menit, baru saya deketin lagi. Jadi saya memberikan ruang
dan waktu supaya Sofia tuh bisa mengeksplorasi lagi perasaannya tuh apa sih gitu. Karena kita sendiri sebagai orang dewasa juga kadang kan suka gitu ya, tau-tau galau, tau-tau bete gitu. Nah, belajar untuk meregulasi emosi sih. Jadi maksud ibu mengajak Sofia untuk mengekspresikan kekecewaannya, kesedihannya, kemarahannya dengan komunikasi dua arah ya Bu. Gitu. Nah, terus kan pasti ada kayak tadi ibu cerita kan, misalkan aku kesel nih sama papa gitu. Nah, itu gimana sih Bu? Bagaimana seorang ayah atau peran papa atau peran mama untuk mendamaikan hubungan itu? Apakah hanya dengan komunikasi tadi atau ada pendekatan dulu? Misalkan ada anak yang dipeluk-peluk dulu atau ada anak yang diajak bercanda dulu. Seperti apa sih, Mam? Iya benar. Jadi saya tuh berusaha sama papinya jangan sampai ya Sofia ini tumbuh jadi anak yang bagian dari fatherless generation. Jadi secara fisik punya bapak, bapaknya menafkahi tapi secara psikis tidak pernah hadir. Nah saya udah bilang gitu ke papinya. Jadi papinya menyadari hal itu. Jadi kalau saya ngambek, marah, papinya akan berusaha untuk mendekati, merayu gitu ya. Nah, tapi kalau di Sofia sendiri sih, Bis, memang karakternya tuh dia sukanya bercanda. Jadi biasanya nanti sama papinya diajak bercanda dulu gitu. Nanti moodnya udah bagus, baru seperti yang saya sebutkan tadi, baru kita regulasi. Tadi kenapa marah gitu? Apa yang bikin marah gitu. Jadi intinya mostly saya berusaha supaya papinya yang maju duluan untuk menghindari fatherless generation itu di masa depan. Jadi nggak mulai dengan nasihat dulu ya, Mam. Jadi nggak langsung nasihat, tapi dibuat Sofia untuk mengeluarkan dulu unek-uneknya Nggak dia masuk dengan soalnya habis dinasihatin nggak masuk kalau lagi tantrum. homeschool gitu nggak masuk. Ah, oke, 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 oke. Nah, eh, terus kan kalau yang tadi kita bicara mengenai emosi ya, Sofia ini kan kelihatannya anak yang rasa ingin tahunya tinggi ya, Mam. Kalau saya lihat, satu dia anak yang pede, dia nggak ada kesulitan untuk ngikutin apa beradaptasi. Nah, tapi karena dia harus nyoba gitu loh. Yang penting buat dia itu dia nyoba dan dia berusaha mandiri. Nah, gimana sih caranya Mama bisa memenuhi rasa penasaran Sofia jika ada sesuatu yang dia pengen tahu? Eh, Misalnya dia pengen tahu apa nih, misalnya kayak yang baru-baru ini nih. iPad. iPad, misalkan iPad, atau mungkin dia kayak orang lagi di playground tuh kan, Mam, dia tuh kan pengen tahu tuh kalau orang misalnya naik-naik yang katanya rintangan yang macem-macem lah seperti itu. Nah itu kayak gimana tuh, Mam? Biasanya sih saya kasih contoh dulu gitu, Miss. Jadi misalnya kalau pada kasusnya yang tadi langsung ya, misalnya kayak di playground gitu, kamu coba tuh lihat tuh kayak gitu tuh seru kan gitu, ayo coba gitu. Misalnya aku takut gitu, kenapa takut gitu, misalnya takut jatuh, ya udah kalau takut jatuh mami ada di posisi dimana kamu yakin mami bisa nangkep kamu kalau jatuh, nah gitu. Jadi dia Hmm. ada perasaan secure atau aman untuk mencoba hal baru. Hmm. Nah tapi yang tadi Miss Lely sebut pertama yang iPad itu, jadi memang Sofia akhir-akhir ini lagi penasaran banget sama apa namanya ilustrasi digital gitu ya. Hmm. Terus itu berawal dari saya iseng ikutan les desain, terus Sophia jadi ikutan gitu. Nah terus saya penasaran, Um, tapi gimana ini caranya gitu. Terus ya udah karena saya merasa itu adalah hal yang positif, ya saya kasih unjuk video-video tutorial cara desain kayak gini loh. Nanti kamu bisa explore kayak gini. Ini mami pinjemin nih pensilnya, pensil apa namanya tabnya gitu. Tapi itu semua nanti dibatasin ya gitu. Cuma boleh sampai jam segini gitu. Terus juga nggak boleh ngelupa ini gambar dari tab, tetap gambar dari menggunakan tangan dan kertasnya juga tetap ya gitu. Jadi untuk melatih motorik. Jadi kita fasilitasi, tapi di saat yang bersamaan juga kita kontrol. Oke, berarti memang ibu bukan berarti menolak ya. Misalkan gak usah lah itu bahaya, gak usah lah repot gitu ya. Jadi ibu lebih oke, kita ya seperti kayak sila keempat ya Bu dari Pancasila ya, musyawarah untuk mufakat ya Bu ya, gitu ya. Boleh juga nih menerapkan profil Pancasila dari rumah. Nah, sekarang kita bicara mengenai social intelligence-nya Bu atau SQ-nya. Nah kalau kita lihat ini sekarang ini ya Bu ya, nggak adalah orang tua yang nggak sibuk. Jadi ibu rumah tangga pun sibuk ya, bahkan lebih sibuk kalau saya bilang gitu.
Nah, kesibukan orang tua tuh belakangan ini kan sering menjadi tantangan. Kemarin juga saya baru sharing sama satu orang ibu gimana apalagi di tahun 2025 ini ekonomi juga dibilangkan bukan ekonomi yang mudah ya Bu, gitu. Jadi otomatis walaupun ibu rumah tangga pasti ada juga yang dikerjakan untuk menghemat atau mungkin juga untuk mengelola budget di rumah supaya lebih efektif. Nah, tetapi bagaimana sih kalau saya boleh tahu dari pengalaman Mama itu, Mama menanamkan suatu pengalaman sosialisasi. Sebenarnya kan sosialisasi itu tidak perlu mahal ya, Mam. Sosialisasi sederhana seperti ngajak mereka mungkin dalam pertemuan keluarga atau mereka dikirimkan ke dalam pendidikan anak usia dini dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya Mama untuk supaya sosialisasi Sofia itu bisa belajar dari mulai mungkin Sofia masuk di Twinkle Star 2 tahun yang lalu sampai sekarang dia di SD. Bagaimana Mama menanamkan kecerdasan sosial itu di Sofia? Sebenarnya ini agak bingung juga jawabnya Miss, karena tadi yang saya bilang ya Sofia, sebagai anak pandemi itu awal tuh susah banget Miss, di area rumah gitu ya kan ada anak kecil tuh pada main, itu Sofia saya ajak terus saya ayo ikutan main, itu dia nggak mau, dia mundur gitu, minta pulang gitu, emang agak susah sih gitu. Tapi kalau dari saya pribadi kuncinya itu yaudah kesabaran ya, harus sabar, harus eh, gimana ya, kita sebagai orang dewasa aja bersosialisasi kepada orang baru aja kan juga butuh waktu, apalagi anak kecil. Jadi ekspektasi sebagai orang tua saya turunkan gitu. Terus saya berusaha nanemin ke Sofia, friends itu baik kok gitu, nggak ada yang uh, apa namanya pengen ngebully, itu nggak ada. Begitu juga kamu juga nggak boleh ya misalnya apa ya, bercanda yang bikin friend itu sad gitu. Jadi karena dia kan masih belum mengerti nih Miss, apa sih bullying itu apa sih, nggak ngerti Hmm, gitu hmm, kan. hmm, hmm, Nah, ini baru hmm. banget kejadian kemarin. Jadi Sofia tuh pulang sekolah terus dia bilang, "Mami, aku di sekolah dipanggil tofu." gitu. Hah? Kenapa tofu gitu? Terus udah gitu, coba tanya, itu bercanda kali. Jadi saya berusaha untuk Hmm. menanamkan hal-hal positif di kepala dia, itu bercanda kali. Terus juga sekarang Mami tanya, tofu warnanya apa? Putih. Terus apalagi? Lembek, soft gitu. Ya iya mungkin kamu gitu, kamu putih, kamu lembut, jadi kamu dipanggil tofu gitu. Itu cuma bercanda sih, seru ya gitu. Jadi berusaha menanamkan afirmasi hal-hal positif di kepala dia untuk menghadapi sosial di luar sana gitu. Jadi dia bisa menempatkan diri nggak selalu di negatif, aku diejek, aku dibully, nggak kayak gitu. Tapi di satu sisi juga itu tadi, kamu kalau bercanda terus friend kamu sad, berarti bercandanya nggak lucu, berarti bercandanya udahan gitu ya gitu. Jadi setiap pulang sekolah, Mama meluangkan waktu untuk ngobrol tentang kegiatan Sofia di sekolah. Seperti itu, Mam. Ya wajib wajib, kayak sebenarnya aku juga penasaran sih, kayak ini anak zaman Hmm. now gen alpha tuh di sekolah ngapain sih, penasaran gitu. Soalnya dari kayak pelajarannya aja udah beda, jadi kadang aku penasaran pertemanannya zaman now kayak gimana sih. Jadi tiap hari pasti aku sama papinya tuh wawancara dia gitu loh, terus misalnya dia nggak bisa jawab nih, siapa teman kamu yang manggil kamu tofu gitu kemarin misalnya, terus dia eh, apa namanya, kamu tahu nggak arti tofu gitu. Terus kita kasih tugas, coba ya besok tanya ya sama temennya, kira-kira sama nggak sih deskripsi tofu yang tadi mami papi bilang sama yang dia maksud, bener nggak sih maksudnya putih sama lembut. Terus kalian tanya ya nama temennya siapa gitu, sehingga besoknya dia melakukan itu gitu. Jadi ada follow up lagi besoknya gitu. Jadi secara tidak langsung Sofia itu juga merasa, oh aku didampingi nih walaupun mamaku nggak ada nih ketika aku bersosialisasi sama teman-temanku. Jadi kalau gitu Bu, berarti si Sofia ini memang selalu Ibu arahkan dari sesuatu yang mungkin pengalaman tidak menyenangkan dia, menjadi suatu pengalaman yang dia bisa lihat dari kacamata yang lain ya. Wah luar biasa deh. Benar-benar ini nggak gampang loh Bu. Untuk kita aja orang dewasa mengarahkan orang dewasa untuk berpikir terbalik itu, aduh susah gitu. Daripada dilarikan ke sesuatu yang nggak enak, ayo dong positif. Kita larikan ke sesuatu yang lebih positif. Nah itu yang saya tadi terlintas dalam pertanyaan saya adalah pernah nggak sih Sofia itu pulang gitu ya, terus dia
atau bukan pulang lah, mungkin begini lebih gampang ya. Pernah nggak sih ibu tuh misalkan menentukan gitu nih, dia cerita nih misalkan temennya si A ini, wah dia famous nih, dia populer mami, banyak semua orang yang mau main sama si A misalkan. Nah, ibu itu sebagai parents yang kamu tuh harus deket sama dia ya, atau kalau kalau zaman dulu kan kita, kamu cari temennya yang pinter-pinter ya biar kamu ketularan pinter gitu kan, jangan cari yang malas, jangan cari yang rusuh gitu, ntar kamu jadi ikutan rusuh kan, katanya kayak nular gitu ya. Nah itu gimana Bu dari ibu? Eh, ya lagi-lagi ini aku agak bingung nih jawabnya. Karena eh, belum pernah menemukan kasus itu, malah sebenarnya kebalikannya Miss Lely. Jadi Sofia tuh Oh, lumayan kayak banyak diperbutkan gitu sama teman-temannya, makanya itu benar, kadang saya itu benar. bingung. Jadi kayak apa namanya, eh, pulang gitu cerita, mami tadi eh, si A sama si B pengen duduk sama aku gitu. Tapi bangkunya cuma ada segini, jadi gimana, terus ya udah mereka berantem di rebutan sampai kayak gitu. Jadi aku tuh kayak akhirnya sama papinya dibilang ya udah kalau gitu gantian, jadi kita berusaha mengarahkan ke solusi. Jadi kayak kalau misalnya friend A mau sama kamu, ya udah kamu hari ini sama friend A, besok tapi gantian ya sama friend B gitu. Jadi malah kasusnya kebalik, bukan Sofia yang ngeliat orang lain sebagai apakah famous, tapi kadang malah Sofia yang agak direbutin. Jadi kadang saya suka bingung sendiri gitu, ya gimana Hmm. ya, karena saya sebagai individu nggak pernah kayak diperebutkan, itu nggak pernah gitu. Jadi waduh, kok anakku begini, gimana, jadi diarahin ke solusi yang lebih positif lagi, kembali Tapi ke tidak situ. tidak tidak dengan cara misalkan si A tuh gimana gini loh, si B itu gini, jadi kamu lebih bagus hari ini mainnya sama si A, atau lebih prefer, enggak ada semacam kayak preference gitu, enggak ya, enggak diarahkan seperti itu sama mama papa ya. Kalau sebenarnya mengarahkan ada, tapi nggak begitu Miss. Jadi kayak misalnya Hmm. gini, misalnya eh, eh, nggak ada angin nggak ada hujan, Sofia bilang itu temen aku si A bad gitu. Hah, badnya kenapa nih gitu, gitu. Iya dia lari-lari gitu. Dia nakal begini-begini gitu. Kalau saya sama suami saya bilang, pokoknya selama kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh kok main sama yang lain gitu. Tapi kalau sana kamu masih nyaman, masih nggak apa-apa lah, ini lucu, ini seru, ya udah nggak apa-apa main. Tapi dengan konsekuensi, kalau seandainya misalnya nih dia lari-lari terus nabrak kamu, kamu jatuh, nggak boleh marah, nggak boleh nangis gitu. Jadi nggak serta merta, kamu nggak boleh main sama si A, kamu nggak boleh main si B gitu. Malah takutnya nanti dia malah jadi rasis sendiri dengan Hmm. pendidikan Hmm. sendiri gitu. Kalau Hmm. saya suka bilang gitu, kalau udah gak nyaman boleh kok main sama yang lain. Hmm. Jadi lebih kepada uh, it's your choice, tapi you have to deal with consequence as well. Ya Bu, ya, Betul. life is choice. Oh, menarik sekali ya. Anak sekecil itu sudah diajarkan bahwa harus memilih dalam kehidupan ini. Which is luar biasa loh Bu. Ini dalam juga gitu obrolan kita siang ini. Rapinya Sofia tuh logis banget Miss, ngomong sama dia gak bisa pakai perasaan. Jadi secara nggak langsung dia mendidik Sofia juga ngedidik saya, oke harus logis itu ya, supaya, tapi secara langsung kadang yang logis-logis tuh masuk Miss ke kepalanya anak Benar. kecil gitu. Dan logis jadi berhadapan dengan emosi ya kan, kalau kalau kan kebanyakan kan karena kita pikir anak kecil ya udahlah gitu ya, kita lebih banyak ikutin dramanya lebih banyak gitu, ternyata papinya dari semenjak dini sudah mengasih tahu bahwa kalau ini akibatnya ini, sebab akibatnya itu sudah dijalankan, logical reasoningnya sudah ditanamkan gitu ya Bu ya. Bener, logis banget, papinya Sofia tuh logis banget. Jadi misalnya Hmm. kadang Sofia tuh mau ke kamar mandi terus dia takut Hmm. sendiri, walaupun sebenarnya Hmm. dia udah, seperti yang tadi saya cerita Miss, dia kalau udah waktunya sikat gigi malam mau tidur dia akan berangkat sendiri gitu. Tapi kadang ada momen dimana, kok lampunya gelap banget ya, aku takut gitu. Terus tanya lagi sama papinya, takut apa, takut hantu gitu. Terus sama papinya yang paling logis sedunia dia bilang, hantu itu nggak ada di dunia ini, nggak ada. Lalu dijelaskan lah gitu. Jadi sejak saat itu masuk tuh ke otaknya Sylvia. Jadi makanya dia berani untuk ke kamar mandi sendiri tengah malam tuh nggak apa-apa. Jadi memang kadang kita orang dewasa suka itu ya Miss, suka apa, underestimate anak, oh udah dia nggak bakalan ngerti, udah nggak bakalan masuk gitu. Ternyata yang penjelasan yang logis-logis itu masuk juga loh. Hebat. Wih, menarik banget. Saya bisa mendapatkan banyak sharing tips dengan pengalaman yang menarik. Nah, ini terakhir nih Bu, bicara mengenai teknologi.
Waktu saya ngobrol sama Miss Yuni gitu ya, sama Miss Bella tentang karakter Sofia waktu sekolah, kan dia bilang, wah Sofia tuh codingnya cepet banget loh Bu, gitu. Ya kalau sesuatu yang berhubungan coding juga cepet. Terus bahkan maminya pernah cerita Sofia itu dari umur 3 tahun atau 4 tahun udah bisa balas email kalau nggak salah. Balas email atau nge-review apa gitu katanya. Saya bilang, hah? Serius? Saya bilang gitu. Nah, kayak itu kan saya pengen dengerin dari ibu nih kan. Apakah benar bahwa Sofia itu tuh gimana ya dengan teknologi itu sangat bersahabat gitu. Bahkan ibu bilang tadi bahwa screen time itu bukan berarti ditolak loh, tapi yang ibu lakukan dengan papa adalah co-viewing. Sama lah di Twinkle Star juga kita tidak menolak screen, tapi kita co-viewing di mana itu kita pakai sebagai media untuk kita bisa menyampaikan sesuatu atau kita komunikasi, tapi bukan berarti anak cuma disuruh nonton dan unattended gitu kan Bu. Nah, itu gimana sih Bu Sofia bisa jadi anak yang bersahabat sekali dengan teknologi? Apakah mungkin ada atau aplikasi atau media edukasi yang sangat membantu Sofia dan ibu atau papa di rumah? Oke, jadi lagi-lagi ini kebetulan privilege saya juga ya, Miss. Saya punya suami lulusan S2 Educational Science and Technology. Jadi benar-benar orang yang sangat bersahabat sekali sama teknologi gitu. Jadi suami saya tuh, kalau saya ya Miss, saya kan konvensional ya. Saya tuh maunya belajar tuh ya ada guru di depan saya di atas meja, duduk, ada meja, ada kertas gitu ya. HP-nya Sofia tuh nggak, HP-nya Sofia tuh bisa loh belajar bahasa baru hanya dari Duolingo gitu. Itu kan nggak masuk nih di kepala saya yang konvensional gitu. Nah sehingga hal yang sama diterapkan papinya kepada Sofia, bahwa teknologi itu sesuatu yang pasti akan kamu hadapi nanti di masa depan sebagai gen alpha. Betul, Sekarang tuh semua udah pindah ke digital, pindah betul. nggak mungkin kita apa namanya lepas dari itu. Jadi makanya Sofia ya udah kita kenalkan lebih dekat, lebih cepat gitu. Jadi misalnya nih dia kan suka gambar, suka banget gambar. Apalagi sejak dari Twinkle Star itu, wah udah deh Miss, itu kamar isinya kertas aja semua digambarin semua di pokoknya motoriknya jadi auto bagus banget di Twinkle Star. Nah terus saya sama papinya, kamu suka gambar nih, mau jadi apa? Katanya mau jadi pelukis. Oh, kalau nanti kamu udah gede, udah nggak bisa tuh ngelukis di atas kertas, ngelukisnya di digital tuh, yang kayak kamu tonton tuh di YouTube kayak gitu. Nah, jadi dari situ Sofia pelan-pelan mulai gambar di digital. Jadi ya kita fasilitasi. Terus saya bilang lagi gini, kamu mau nggak bikin animasi nih kayak di YouTube nih? Abis kamu gambar dia bergerak. Ya, mau. Nah, itu kuliahnya nanti animasi. Kalau kuliahnya animasi harus bisa coding. Saya bilang gitu. Jadi dia belajar game-game coding. Jadi saya nggak menghindari Sofia dari game. Mainlah game, tapi gamenya itu harus punya purpose. Jadi belajarlah game coding tadi yang mengajarkan logika segala macam kayak gitu Miss. Terus oh ya, sebagai mungkin ini tips kali ya, saya nggak mengenalkan Sofia kepada short video. Jadi TikTok, Reels, short video di YouTube tuh no, nggak boleh sama sekali karena benar-benar memperpendek span of focus of span sih istilahnya, saya lupa, memperpendek Attention fokus. span-nya, Ah, attention itu span-nya. attention span-nya jadi pendek karena kalau sampai video pendek itu paling berapa sih, 15 detik gitu. Kita aja orang dewasa kalau udah ngeliat, bahkan belum habis aja udah kita scroll lagi, belum habis aja udah kita scroll lagi gitu. Nah saya bilang kamu boleh screen time tapi YouTube, karena YouTube tuh panjang gitu. Nah jadi bahkan ada banyak cerita-cerita gitu kan Miss, kayak short movie gitu kan ada juga di YouTube, jadi panjang. Jadi fokusnya Sofia itu juga bisa panjang selama Hmm. screen time itu tadi. Jadi saya menghindari no at all, nol short video enggak. Itu juga kalau short video gitu kan kebanyakan orang-orang yang kayak gabut ya Bu ya, yang lagi nggak ngapa-ngapain ya udah kita scroll-scroll gitu kan, kebanyakan kan gitu. Tapi kalau kita yang benar-benar mau belajar atau kita pengen dapat informasi yang lebih akurat atau kita pengen tahu perkembangannya, memang biasanya kita nonton yang long version, which is masuk akal ya Bu ya, bener ya. Nah,
Saya senang banget nih diskusi sama Mama hari ini. Benar-benar saya tuh dapat dapat banyak masukan gitu ya. Sesuatu yang sifatnya sekarang ini kan kebetulan kalau Twinkle Star kan sudah 27 tahun ya Bu ada di Jakarta. Jadi 27 tahun jadi kita berhadapan dengan berbagai parenting style gitu yang berbeda-beda gitu dan kami juga harus tahu nih gimana nih kalau parenting yang zaman sekarang yang mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu kan tuh beda-beda dan obrolan kita siang ini memberikan banyak masukan kepada kami sebagai pengelola tempat pendidikan anak usia dini untuk itu bisa menjadi sebuah eh, masukan juga untuk kita ngebuat untuk mengembangkan program. Nah, ada nggak sih Mama yang Mama mau sampaikan kepada Mama dan Papa followers kita atau yang non followers kita tentang tips-tipsnya sehingga Sofia bisa menjadi anak yang bertumbuh secara IQ, EQ dan juga SQ-nya. Silakan Mama. Berarti ini jatuhnya saran untuk Twinkle Star gitu, Miss. Saran untuk semua followers, termasuk juga mungkin untuk Twinkle Stars Mama. Aduh, nggak salah saya kan orang tua baru nih, terus Sofia juga anak pertama. Jadi memang pengalaman saya belum sebanyak orang lain. Tapi kalau dari sepanjang 6 tahun jadi ibu rumah tangga, saya rasa kayaknya peran paling penting adalah membersamai anak gitu. Terus kembali ke topik tadi kan topik ini ceritanya gimana cara membentuk habit ya. Kalau seandainya kita mau membentuk habit yang baik pada anak, ya mau nggak mau orang tuanya juga harus terlibat dalam pembentukan habit itu. Jadi sering-sering bersamai anak, membersamai anak, kemudian nggak melupakan peran ayah untuk menghindari terjadinya fatherless generation tadi. Sama mungkin kalau memungkinkan secara resource ada, uh, buatlah anak berada pada support system yang baik. Jadi les mungkin sekolah yang baik, les yang baik, lingkungan yang baik, nggak harus mahal, tapi cari yang sesuai dengan value yang ingin ditanamkan ke anak. Paling itu dari aku, Miss. Terima kasih banyak Mama. Luar biasa sekali. Jadi saya berterima kasih mewakili Twinkle Stars dan saya yakin juga semua orang tua karena apa yang kita obrolin ternyata nggak berat kan, Mam? Jadi Mama nggak usah tegang kan? Kayak kita ngobrol ketemu di kafe atau kita ketemu di sekolah aja gitu kan? Jadi mungkin kalau di sekolah malah kita susah ngobrol kayak gini ya, Mam gitu. Nah, jadi terima kasih, salam saya untuk Sofia dan Papa. Mudah-mudahan Sofia menjadi anak yang lebih baik lagi, bukan hanya di SD, tapi sampai dia menjadi seorang wanita animator mungkin ya, yang memiliki reputasi luar biasa di dunia internasional, bahkan bisa memberkati banyak orang. Ya, jadi terima kasih untuk Mama Papa juga, followers daripada Twinkle Stars. Mudah-mudahan informasi siang ini bisa menjadi bermanfaat. Dan nanti di minggu-minggu ke depannya juga kita akan ngundang lagi parents-parents lain yang akan bicara tentang apa sih tips mereka dan pengalaman mereka. Selamat siang, terima kasih Mama. Dan buat kita semua selamat menikmati hari ini. Salam. Terima kasih. Bye bye. Makasih Miss Lely, makasih Bu. Bye. Bye-bye Bu.